Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Soleh. Saya mengajar mata pelajaran produktif teknik otomotif di SMK Negeri 1 Kota Bayar, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi teknik otomotif di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor peserta 20205085. Pada hari ini Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Kota Bayar. Berikut video praktek pembelajaran saya dengan tema diagnosis sistem transmisi otomatis sepeda motor. Selamat menyaksikan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, silakan dirapikan dulu tempat duduknya, kemudian pakaiannya, agar nanti kita bisa belajar dengan lebih nyaman. Silakan semua merapikan. Ya, silakan duduk dengan nyaman dan rapi. Kemudian salah satu saya minta untuk memimpin berdoa agar diberi kelancaran dalam pembelajaran pagi hari ini. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ada doa, kemudian sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya cek terlebih dahulu siapa yang tidak hadir. Akan saya absen satu-satu, silakan nanti angkat tangannya. Bila Muhammad Stephen, Hadir Pak. Muhammad Firman, Nanda Zaki, Hadir Pak. Hobi Gunawan, Tiba. Raihan Adi, Hadir Pak. Dwi Agung Kurniawan, Iksan Dani, Hadir Pak. Ilham Jayadilan, Hadir Pak. Muhammad Stephen, Hadir Pak. Muhammad Firman, Hadir Pak. Nanda Zaki, Hadir Pak. Hobi Gunawan, Tiba. Raihan Adi, Hadir Pak. Wahyu Budi Utomo, Hadir Pak. Wahyu Udul Ramadan, Hadir Pak. Irsyad Maulana. Hadir Pak. Oke, baiklah anak-anak, pada pertemuan minggu kemarin atau minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem transmisi manual ya. Sistem transmisi manual di mana pengoperasiannya masih menggunakan bantuan dari pengendara ya, pengendara sepeda motor rumah pasti mas ya. Nah, kemarin sudah Anda pelajari secara mendetail, baik secara teoritis maupun secara praktek. Nah, untuk itu pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu pada sistem transmisi otomatis. Ya, nanti secara prinsip fungsinya adalah sama, cuma ada perbedaan yang perlu nanti dipahami ya, baik berupa cara kerjanya maupun komponennya. Ya. Maka dari itu mari kita simak bersama-sama ulasan untuk pembelajaran hari ini tentang sistem transmisi otomatis. Hadir semua ya, tidak ada yang izin ataupun sakit. Mudah-mudahan kehadiran ini bisa selalu terjaga sehingga nanti bisa menambah poin penilaian Anda di nilai semester nanti. Berikutnya saya akan jelaskan. Yang pertama adalah pembelajaran hari ini, yaitu masih dalam mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor ya. Ini kemudian
yang akan kita pelajari yaitu tentang diagnosis kerusakan sistem transmisi otomatis sepeda motor ya. Oke, kita lihat dulu sebelumnya. Ya, yang pertama adalah kompetensi dasar ya. Nah, ini kompetensi yang mesti Anda kuasai nanti setelah pembelajaran ini, yaitu Anda mendiagnosis awal kerusakan pada sistem kendaraan ya. Yaitu melakukan diagnosis atau menganalisis awal kerusakan pada sistem kendaraan. Nah, sistem kendaraan ini kan sangat luas ya Mas ya. Ada chassis, ada mesin, ada kelistrikan. Nah, namun pada pembelajaran ini supaya lebih fokus, nanti akan kita bahas saja yaitu pada pembelajaran di mesin ya, yaitu pada sistem transmisi otomatis, gitu ya. Berikutnya tujuan pembelajaran ya. Nah, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan pada sistem transmisi otomatis sepeda motor dengan benar. Ya, jadi nanti Anda melakukan beberapa kegiatan seperti diskusi dan menggali informasi ya, nanti dari beberapa sumber literatur bisa ya, nanti dari buku paket juga bisa, dari buku cetak juga bisa, dari internet juga bisa. Nanti saya beri izin untuk menggunakan Android-nya untuk mengakses informasi gitu ya. Nanti ada diskusi kemudian penggalian informasi. Yang berikutnya, nah model pembelajaran yang akan kita pakai pada hari ini yaitu model pembelajaran problem based learning. Ada yang sudah pernah mendengar? Belum. Belajar ini model pembelajaran ini belum ya? Belum. Problem itu apa? Masalah. Based dasar ya. Learning pembelajaran betul ya. Ya. Mungkin Anda sudah tahu arti dari kata ini ya, cuma belum tahu aplikasinya atau implementasinya atau pelaksanaannya ya. Jadi PBL ini, problem based learning ini adalah pembelajaran yang berbasis masalah ya. Nah, nanti peserta didik akan diberikan permasalahan seputar materi yang disampaikan. Kemudian Anda nanti diminta untuk menyelesaikan masalah yang terjadi gitu ya. Nanti kita seputar sistem transmisi otomatis sepeda motor. Nah, nanti di situ kan banyak permasalahan yang muncul ya, banyak permasalahan dinilai plus gitu ya. Kemudian untuk keterampilan prakteknya ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya, karena hari ini kita fokuskan dulu pada pengetahuan tuh ya. Ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu manfaat dari pembelajaran ini ya. Manfaat dari pembelajaran sistem transmisi otomatis sepeda motor. Nah, ini waktu kelas 11 kemarin Anda semuanya sudah melakukan PKL ya, dan melaksanakan praktek kerja lapangan. Nah, tentu saja sudah mendapatkan ilmu yang cukup banyak ya di dunia industri atau bengkel. Nah, manfaat pembelajaran ini ya, dalam sistem transmisi otomatis seperti yang Anda sudah praktekkan ya. Ketika Anda sudah mengetahui fungsi, kemudian cara kerja, kemudian cara perbaikan. Nah, ini sangat menguntungkan bagi Anda ya. Mungkin secara pribadi Anda bisa melakukan perbaikan, perawatan kendaraan gitu kan. Untuk kebutuhan bisnis juga bisa. Ketika Anda membuka usaha bengkel, nah tentu saja Anda akan punya skill dalam bidang sistem transmisi gitu kan. Jadi manfaatnya saya rasa cukup banyak ya, ini bisa dikatakan wajib untuk kompetensi di abad ini ya, karena kendaraan sekarang kebanyakan metik ini aja, sistem transmisinya otomatis. Oke, sebelum kita masuk ke paparan materi, ada yang perlu ditanyakan dulu? Yang perlu disampaikan dulu? Belum ya? Belum. Kalau belum, kita masuk ke paparan materi. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada sedikit ilustrasi. Nah, ini saya minta untuk mengamati gambar ini. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar ini? Yang sebelah kiri ada dua gambar ya. Ini ada orang menarik air menggunakan katrol. Yang kedua, orang menarik air tapi tanpa menggunakan katrol dengan raut wajah seperti ini. Apa perbedaannya, Mas?
lebih mudah, lebih ringan. Ada lagi yang dengan dapat sama ya, jawabannya sama ya. Dengan menggunakan katrol ini lebih ringan. Alasannya apa Mas? Sebagai tumpu tadi. Tumpuan? Ya, tumpuan tarikannya berada di Katrol. Betul sekali ya, jawabannya sudah bagus ya. Jadi tenaga atau beban berat dari air ini tertumpuk di katrol, sehingga orang yang menarik ini hanya mengeluarkan tenaga yang lebih sedikit ya dibandingkan menarik tanpa menggunakan katrol. Nah ini bisa kita gunakan sebagai ini Mas. Cara mudahnya dalam memahami transmisi gitu ya. Jadi pemindahan tenaga itu bisa ada medianya, gitu kan? Kalau ini kan secara langsung Mas ya. Jadi langsung ke bank. Kalau yang ini transmisi atau tenaganya dipindahkan ke katrol. Ya, itu salah satu cara mudah dalam memahami transmisi. Nah kemudian dapat kita bayangkan kalau sepeda motor itu tanpa ada transmisi ya. Jadi poros mesin langsung ke roda, gimana kira-kira? Karena tidak akan awet ya, jadi kendaraannya tidak pernah berhenti Mas. Sekali start langsung jalan ya. Tidak bisa berhenti. Tapi dengan adanya transmisi nanti bisa dikendalikan ya. Nah kemudian yang akan kita pelajari nanti adalah sistem transmisi otomatis. Nah ini kan ada gambar sepeda. Ini saya rasa semua punya sepeda ya. Ini ya. Ini Mas untuk apa ini? Menggerakkan. Penggerak ya Mas ya. Bisa diatur. Ya, bisa diatur diameternya ya Mas ya. Baik yang depan maupun yang belakang. Ini melebar dan menyempitnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan pengendara sepedanya, gitu kan? Nah ini saya rasa nanti bisa untuk membuka pikiran Anda dalam memahami sistem transmisi. Coba Mas Agus ya. Kalau yang otomatis Putar pindah sesuai dengan putaran mesin. ya, perpindahan momen ya, perubahan momen ini akan berubah secara otomatis ya, sesuai dengan putaran mesin. Jadi ketika Anda membuka putaran gas lebih besar ya, maka nanti akan merubah sendiri Mas ya, merubah sendiri momen yang ada di sini secara otomatis. Ya. Selain cara pengoperasiannya, apalagi yang berbeda di sini? Komponen nih Mas ya. Ya, komponennya gimana? Berbeda. Ya, berbeda ya. Jelas sekali perbedaannya. Untuk yang manual ini menggunakan roda gigi, ya kan? Kemudian yang otomatis ini ada semacam apa ini? Karet ya Mas ya. Ada karet penerus, nanti ada namanya sendiri ya. Ada namanya sendiri. Nah ini cukup perbedaannya cukup jauh. Cuma cara prinsip sama ya. Meneruskan tenaga putar dari mesin menuju ke roda. Untuk yang bagian depan ini nanti langsung terhubung ke poros poros mesin. Kemudian transmisinya berbentuk nanti untuk yang sepeda motor ini jenis CVT atau continuously variable transmission ya, singkat CVT. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Berikutnya komponen-komponen secara garis besar ya. Komponen sistem transmisi otomatis ada apa di situ? Mas Robi kelihatan bisa dibaca salah satu komponen green bell. Ya. Ini apa Mas? Ya. Bibel ya Mas ya, bisa disebut dengan bibel ya, sekali ya, bisa disebut bibel atau bibel. Ini tadi yang saya bilang karet terus tadi Mas ya. Nah, jadi penghubung antara puli depan dan belakang. Nah, puli depan ini Mas, puli depan ini disebut dengan puli tanpa N ya. Puli itu adalah puli yang memutar ya. Jadi dia memutar puli yang belakang. Kalau driven puli, ini artinya diputar, puli yang diputar. Berarti yang belakang ini ngikut saja ya, ngikut saja putaran dari depan ya, melalui bibel, ya kan? Jadi yang belakang manut saja ini. Kemudian yang belakang ini dihubungkan ke roda, ya. Ini namanya besar, dihubungkan ke roda. Tentu saja masih
melalui beberapa roda gigi, roda gigi reduksi. Kemudian di dalam driven pulley ini nanti ada yang namanya Kopling Kupling sentrifugal ini akan mengembang ketika diputar oleh iben, ya kan? Ketika kupling sentrifugal mengembang, maka akan menyentuh Sama sekali menyentuh kapal. Bisa juga disebut plat boxing juga bisa ya, rumah kupling juga bisa. Rumah kupling ini berhubungan dengan as pusatnya. Jadi ketika tersentuh oleh kupling, maka putarannya akan terhubung ke nah ini untuk lebih jelasnya nanti kita lihat ini mas di video ya. Nanti saya tanyakan sebuah video. Sampai di sini ada pertanyaan? Nama komponennya? Betul ya, jelas ya. Nah, perbedaan mendasar dari transmisi manual dengan transmisi otomatis. Nah, ini prinsip kerjanya ya. Prinsip kerja transmisi otomatis. Nah, ini yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini mas ya, drive pulley mas ya. Pada sisi penggerak. Kemudian yang kanan ini daerah jangkauan kecepatan rendah. Ketika kendaraan sekedar dihidupkan secara ideal, kecepatan ideal, maka diameter pulley yang depan ini masih kecil, dan diameter driven pulley besar. Kemudian pada daerah kecepatan tinggi, nah nanti yang namanya komponen rotor ini akan terlempar sampai melempar sampai akhirnya mendorong rumah rotornya ya kan, jadi membuat makanya diameternya menjadi besar ya kan? Ketika Anda putar gas lebih besar lagi, nah maka diameter yang depannya akan membesar, kemudian menarik driven pulley, ya kan? Driven pulley kebalikannya ya mas ya. Kalau yang depan membesar, driven pulley-nya kecil. Nah dasar inilah nanti yang digunakan sebagai cara kerja transmisi otomatis. Ya, jadi berubah sendiri mas. Ketika Anda mengoperasikan gas kendaraan, nah di situ pula nanti akan mengikuti irama bukaan gasnya ya mas. Ya, ketika Anda putar gasnya lebih kencang, maka rollernya akan terlempar ke samping sehingga menyebabkan diameternya membesar. Kemudian diameter yang membesar ini akan menarik driven pulley tadi, kemudian sanggup memutarkan kapas ganda, di kapas gandanya kemudian bergerak dan menyentuh rumah kupling. Kupling ini terhubung ke roda, maka berjalanlah kendaraan. Ya. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Belum ya? Ya. Kalau belum kita simak videonya. Ini videonya saya ambilkan dari video YouTube ya. Nanti bisa Anda download barangkali membutuhkan di alamat ini, gitu ya. Sekarang saya buka dulu. Perhatikan semuanya. Secara garis besar, mereka bekerja antara CVT pada mobil dan juga CVT yang terdapat di skuter cenderung sama. Tapi untuk simulasi CVT di video kali ini kita lebih mendekati simulasi CVT pada
Namun yang membedakan mesin ini menghasilkan perpindahan rasio secara terus-menerus seirama dengan putaran mesin. Oleh karena itu, transmisi ini disebut sebagai continuous parallel transmission, sehingga hal ini dapat meningkatkan kepraktisan, kenyamanan, dan kualitas berkendara yang lebih baik karena pengendara tidak harus mengatur transmisi. Ada 3 bagian komponen utama yang memegang peranan penting dalam CVT. Yang pertama adalah primary shift, yang kedua adalah secondary shift, dan yang ketiga adalah belt. Prinsip kerja ini dimulai dari piston yang menghasilkan power atau input berupa putaran dan tersalurkan melalui berkas hingga ke bagian primary shift. Di mana bodi ini juga berhubungan langsung dengan secondary shift atau kontrol belakang melalui sabuk CVT atau yang disebut dengan serial, dan terakhir menjadi output pada roda kendaraan. Sebenarnya secara sederhana sistem transmisi ini merupakan sistem transmisi yang simpel. Kekurangan yang keempat yang terakhir adalah transmisinya yang tidak bisa diatur, khususnya untuk CVT di kendaraan motor metik atau skuter, yang menyebabkan kendaraan ini tidak cocok digunakan di daerah-daerah tinggi atau daerah pegunungan. Oke, mungkin sekian informasi yang bisa kita berikan di video kali ini mengenai transmisi metik CVT. Jika kalian ingin memberikan saran, kritik, dan pertanyaan atau memberikan tambahan lainnya, kalian bisa masukkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like dan share video ini pada kawan-kawan kalian semua. Tekan juga tombol subscribe dan loncengnya agar kita bisa membangun channel ini yang lebih baik dan memberikan informasi yang lebih berkualitas lagi ke depannya. Jelas ya? Jelas. Cukup ya? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang akan saya menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi 3 kelompok ya, masing-masing kelompok ada 4 siswa. Nah ini seperti Anda lihat di layar ini ya. Nah ini nanti kelompok 1, 2, 3 masing-masing saya berikan lembar kerja. Nanti silahkan melakukan diskusi kelompok ya, memecahkan permasalahan yang saya keluarkan di lembar kerja ya. Silahkan nanti membuka sumber dari internet juga boleh, bisa dipakai juga boleh gitu ya. Tinggal 1 menit. Diagnosis terhadap kerusakan sistem transmisi otomatis. Nah, silakan selama Anda menjalankan diskusi akan saya berikan penilaian. Silakan kelompok 1 maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri atas saya, Nanda Jaki Fadila, 2 Muhammad Firman Ramadan, 3 Andi Prasetya dan 4 Raihan Andi Prasetya. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerusakan sistem transmisi otomatis sepeda motor, khususnya di bagian CVT atau motor otomatis. Yang pertama, kita akan mengenalkan komponen-komponen yang ada pada CVT, yang ada pada sistem transmisi motor otomatis. Yang pertama akan dibacakan oleh Mas Muhammad Firman Ramadan. Yang pertama, nama komponen baik roller, fungsi menciptakan tekanan pada puli, analisis kerusakan terjadi kehalusan, pecah, dan kotak. Komponen kedua, fiber atau fiber, fungsi atau cara kerja menghubungkan dari puli dan dari fiber puli. Analisis kerusakan terjadi keretakan pada fiber dan putus. Jangan menyimak ya, supaya bisa menanggapi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Andi. 3. Nama objek yang dibuka, fungsi atau cara kerja menghubungkan dua poros garis. Analisis kerusakan terjadi kehalusan. 4. Nama outer, fungsi atau cara kerja meneruskan putaran arus tenaga dari mesin ke transmisi melalui poros tersebut yang terdapat di dalamnya. Analisis kerusakan terjadi kehalusan. Lanjut dengan yang berikutnya. Nama komponen statis, fungsi atau cara kerja peredam getaran pada baterai puli. Kemungkinan kerusakan yang terjadinya pecah pada statis. 6. Gambar kabel, fungsi atau cara kerja peredam getaran dan mengurangi suara akibat getaran. Kemungkinan kerusakan yang terjadi mengeras dan pecah. 7. Bearing, fungsi atau cara kerja sebagai penstabil atau menahan perolehan dari poros beton puli. Kemungkinan kerusakan yang terjadi dari kocak dan tidak bisa berputar. Ya, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Dari kelompok 3 ingin menanyakan hasil yang sudah dipaparkan tadi adalah getaran yang timbul dari CVT. Pertanyaan saya, jika pada CVT itu ada suara berbunyi seperti suara tikus, itu disebabkan oleh apa dan bagaimana cara penanganan yang perlu dilakukan? Maaf, suara Berdecit ya, berdecit ya, suaranya berdecit seperti suara tikus ya, klitik gitu ya. Baiklah, kami terima pertanyaan dari kelompok 3. Beri waktu kami sebentar untuk diskusi. Yang tadi suara kotak-kotak, sekarang berdecit ya. Yang mirip suara tikus. Saya akan membacakan pertanyaan jawaban dari kelompok 3. Suara berdecit seperti tikus saat kendaraan mulai berjalan diakibatkan oleh adanya kotoran yang bersinggungan dengan kampas ganda clutch housing. Untuk mengatasi dengan cara dibersihkan dengan menggunakan kain macun, hindari dengan udara tekan, debu, asbe atau dari kampas berbahaya untuk kesehatan. Jadi terdapat kotoran ya, terdapat kotoran. Kotorannya itu selain dari asbes itu apakah ada kotoran? Apakah ada kotoran dari luar bisa masuk ke dalam sedikit? Ada nggak lubang akses masuk kotoran ke dalam sedikit? Ada ya? Ada bagian apa yang filter itu ya? Jadi kalau selangnya pecah bisa masuk ke situ ya? Bisa. Lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau tidak saya tutup, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hasil diskusi dari kelompok kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akhir dari sesi diskusi ini, saya minta salah satu siswa untuk memberikan semacam kesimpulan ya, dari awal sampai sesi diskusi tadi.
bersedia menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Siapa nih? Ya, Mas Nanda Zaki akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, silakan. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita tadi mempelajari sistem transmisi otomatis dari sepeda motor yang disebut motor matic. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa kita sudah mengenal beberapa komponen dari komponen driven pulley maupun komponen brake pulley dan cara kerjanya masing-masing setiap komponen, sehingga kita juga dapat memahami apa yang akan terjadi jika komponen tersebut mengalami kerusakan dan cara penanggulangannya atau cara memperbaikinya. Dan kita juga dapat mengetahui kelayakan atau tidaknya setiap komponen tersebut, sehingga kita sebagai seorang mekanik juga bisa belajar untuk menggantinya sendiri-sendiri. Ya, cukup. Ya, kita beri aplaus dulu untuk teman kita. Sudah komplit ya, cukup komplit, lengkap. Jadi dari teman kita yang sudah menyimpulkan, saya juga menarik kesimpulan bahwasanya Anda sudah memahami ya apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita paparkan hari ini, gitu ya. Dari mulai pengenalan komponen, kemudian cara kerjanya, cara merawatnya, bahkan Anda juga bisa mendeteksi kerusakannya, gitu ya. Untuk lebih mempertajam skill lagi, pengetahuan lagi, maka saya ada soal evaluasi yang bisa Anda buka ya, saya kirim di grup WA. Silakan dibuka. Ya. Nah, ini salah satu pembelajaran menerapkan teknologi. Kan Anda mengerjakannya cukup di itu ya. Nah, ini linknya, ini yang sudah saya kirim. Silakan sudah ketemu semua ya. Jawab. Dengan dikerjakan dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh. Kalau tadi Anda menyimak, nanti insya Allah bisa mengerjakan semua. Cukup ya, waktunya habis ya, 5 menit saja karena soalnya tidak banyak. Oke, jadi dari soal evaluasi ini yang saya tanyakan adalah hampir-hampir mirip dengan pembahasan yang sudah Anda lakukan tadi, dengan diagnosis yang Anda lakukan tadi ya. Cuma saya bentuk dalam soal cerita, sehingga Anda perlu ya memahami kalimatnya. Tapi pada intinya sama ya. Oke, untuk mengetahui seberapa paham Anda ya, maka saya coba tanya beberapa siswa ya, nanti sebutkan skor yang betul ya. Coba Mas Nanda Zaki, berapa skornya? 80 Pak. 80 ya? Iya. Kemudian Mas Rehan Adi 100 Pak. 100 ya? Ya. Kemudian ya boleh terusnya nggak apa ya. Mas Ilham Zayadla 100 Pak. 100 ya? Kemudian Mas Wahyu Nur 60 Pak. 60 ya? Iya. Kemudian Mas Muhammad Firman 80 Pak. ya, 80. Kemudian Mas Obi Gunawan 100 Pak. 100 ya? Kemudian Mas Ilham Zayadla Iksan ya? Iksan tadi 60 Pak. 60 ya? Ya, oke. Ditepuk tangan dulu buat kita semua ya. Dari sekian siswa ya, dari sekelas siswa ini ternyata masih ada 2 siswa yang nilainya masih di bawah KKM ya. KKM-nya itu belum, tapi Mas Muhammad Wahyu Nur sama Mas Iksan nilainya masih 60 ya, tinggal sedikit lagi. Nah, artinya Mas perlu peningkatan belajar lagi Mas ya. Ya, jadi dalam sekelas hanya 2 orang yang nilainya di bawah KKM. Itu minggu depan kita adakan perbaikan untuk Mas Wahyu Nur dan Mas Iksan tadi ya. Nanti saya beri waktu khusus untuk perbaikan, dan perbaikannya tidak semua ya Mas. Nanti akan saya cek, saya analisis soalnya mana yang sulit bagi Anda, ya. Mana soal yang menurut Anda sulit dipahami. Jadi tidak semua diulangi mengerjakan. Ya. Kira-kira kan ada ya, baca-baca atau di foto bagian mana yang perlu dikerjakan untuk digalau secara terus. Ini Mas ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, nanti setelah kita tutup dengan
ilmu yang kita peroleh mendapatkan pekerjaan dan bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Jadi untuk mengakhiri kegiatan salah satu siswa memimpin doa. Insyaallah sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak.